Saya masih tetap deh. Jadi silakan para pedagang di sini menyaksikan. Kalau ada proses jual beli, bayar membayar, tolong laporkan ke pihak berwajib. Nah, kita lihat di media sosial itu komentar-komentar yang dilantarkan orang yang dikatakan bahwa apakah itu kandang. Nah itu yang harusnya di kayu na baru susu talodok, no, iro. Jadi cuan atau yang baru kan cuan masih saya kasih. Napai orang yang disampaikan dari adik kaitan terutama sayur dan ikan, saya boleh mengatakan bahwa 99,9% apa yang disampaikan oleh teman-teman saudara-saudaraku hari ini itu benar. Cuma sekarang Barada sehingga RDP yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Pindrang pada hari Kamis 4 September 2025 terkait proyek lapak di Pasar Sentral Kabupaten Pindrang yang diduga rancu dalam pengerjaannya kini menjadi polemik, khususnya para pedagang yang resah akibat revitalisasi. Jadi surat yang masuk temanya seperti itu, sehingga tentu saja demi efisiensi waktu kita perlu dan sangat penting karena kami sudah menghadirkan stakeholder yang berkaitan dengan hal ini. Terima kasih Pak Wakil, dengan berbesar hati beliau hadir mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Pasar Sentral Kabupaten Pindrang yang diwakili oleh Barada. Terus ada pimpinan OPD kita, ada Pak Sek, kebetulan beliau PLT kalau tidak salah di Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral. Ada juga pengawas yang mengawasi jalannya pekerjaan yang ada di Pasar Sentral. Sehingga untuk mengawali agenda ini kami serahkan dengan hormat kepada rekan-rekan Barada untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi atau keresahan masyarakat yang disuarakan oleh rekan-rekan dari Barada. Dengan hormat kami persilahkan. Ada beberapa polemik yang terjadi di Kabupaten Pindrang, khususnya di Pasar Sentral hari ini, di mana digelontorkan anggaran sekitar miliaran, 5 miliar, yaitu 2 kali revitalisasi. Akan tetapi itu muncul polemik. Mungkin pimpinan dan OPD yang terkait ini sudah melihat postingan-postingan yang ada di media sosial. Nah itu bentuk keresahan daripada masyarakat atau pedagang di Pasar Sentral. Bagaimana bentuk rekonstruksinya atau arsitekturnya yang membuat dena lapak di Pasar Sentral itu bukan mengedepankan yang namanya asas manfaat, tapi kami menduga bahwa hanya mengedepankan bagaimana proyek ini cepat selesai. Kalau kita pandang dari segi finansial, itu bisa menurunkan daya beli dari masyarakat Kabupaten Pindrang. Karena kenapa? Kita lihat mulai dari los ikan sampai dengan bentuknya itu mempersulit pedagang untuk berjualan. Kalau kita lagi kembali ke asas manfaatnya, saya tidak bawa gambarnya, tapi alhamdulillah Bapak Wakil Bupati tadi pagi itu langsung terjun ke lapangan melihat bagaimana kondisinya. Kita lihat di media sosial itu komentar-komentar yang dilantarkan orang yang dikatakan bahwa apakah itu kandang. Nah itu yang harusnya dipikirkan sebelum diadakan proyek itu, adanya sosialisasi ke pedagang-pedagang. Bagaimana kira-kira tingkat kenyamanannya pedagang kalau dibentuk seperti ini. Itu yang tidak ada. Itu yang saya dengar langsung dari pedagang di pasar, bahwa tidak ada sosialisasi untuk dibangunkan begini bentuknya. Yang kedua, kalau kita lihat pengerjaan proyek revitalisasi Pasar Sentral itu sangat banyak kerancuan. Karena kenapa? Dari
kita ambil contoh di Los Ikan. Di Los Ikan itu dahulunya sebelum direvitalisasi atau dikerja itu 8 petak atau 8 pedagang yang tempati satu lorong. Akan tetapi setelah direvitalisasi atau dikerjakan itu menjadi sekitar 10 sampai 12 petak. Artinya itu akan muncul lagi nanti yang namanya mengganggu ketertiban umum. Artinya ada perkelahian antara pedagang nanti untuk mengambil tempat. Nah, itu yang kami antisipasi, bahwa Pindrang hari ini harus damai. Jangan terkait masalah pasar saja nanti itu berkelahi orang di pasar, Pak. Itu yang harus dipikirkan. Nah, untuk lebih singkatnya, saya bisa membacakan press release-nya, nanti kita tanggapi. Bisa pimpinan. Dikasih penyiksaan, terkecuali juga di luar penjual sayur, di bawah jualan, ya sitit kuda, di kita sangat anggota kaju na balu, susu talodo, jadi cua atau yang balu pak cua, masih saya kasih. Napa iro nang kita sampaikan adik-adik, cocokan iro, di mana ro kaluat taro, bagaimana? Mana ro kaluat taro, makada macika unurangi, masih sakit kupatama ibane, harusnya itu nenek pala ibarat kami, bukan losika sekarang, jadi peta ikan, acipiki. Jadi makanya ni sorongan kami di pakanjadi koro sorongan, cuma ibarat kami ro tidak ada tambahnya. Itu jika lu hanya penjual. Terlebih yang penjual sayur, ero kasih cua, ero makan lagi. Palai moto-moto anak, masih kan tak dicual. Ini ro, bagaimana lihat? Assalamualaikum Pak. Bapak anggota Dewan Terhormat serta Wakil Bupati yang saya hormati, awal kegiatan revitalisasi Pasar Sentral ini niatnya adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di pasar terkait dengan kesemrawutan. Kita flashback kembali beberapa sekitar tahun lalu, bagaimana kondisi pasar sentral saat itu. Ya, bisa kita lihat kalau di Los Ikan dengan sebelah selatan dengan Los Ayam itu ya luar biasa beceknya di situ. Ya, sampai mungkin ini tidak layak menjadi pasar sentral untuk Kabupaten Pindrang. Kemudian juga di Lapak Timur dan Lapak Barat kita juga kondisinya memang kondisi tidak layak karena di situ adalah masih konstruksi masih tanah pada saat itu. Sehingga kami dari Dinas Perindak mencoba agar supaya merevitalisasi ini, sehingga nanti harapan kita untuk menciptakan pasar yang green building, artinya pasar yang layak untuk mencapai pasar sehat itu bisa tercapai. Sehingga tentunya pembangunan ini harus didesain sesuai dengan kapasitas atau kemampuan keuangan daerah. Makanya proyek ini itu berjalan sejak 2024 sampai saat ini. Ya, tahun 2024 memang seperti yang disampaikan tadi Pak adik kita Bill ya, itu dianggarkan tahun lalu itu 1,9 miliar. Kemudian tahun ini kurang lebih 3,1 miliar, jadi kurang lebih 5 miliar. Terkait dengan transparansi anggaran dan penyusunan, saya kira semuanya itu sudah dihitung dengan baik melalui rencana anggaran dan biaya. Dan saya kira itu sangat terbuka untuk terkait dengan apa yang menjadi porsi penganggaran ini. Terus yang selanjutnya terkait dengan pembangunan saat ini, kita mencoba agar supaya pembangunan yang kita laksanakan ini sesuai dengan koridor perundang-undangan. Ya, artinya, mohon maaf sebelum kita bicara dengan asas-asas manfaatnya ya, saya jelaskan dulu mungkin terkait kenapa bisa desain pasar bisa seperti itu. Jadi kami berpedoman kepada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 tahun 2021, kemudian dengan Perda Kabupaten Pindrang nomor 6 tahun 2024. Dengan berpedoman dengan peraturan undangan itu, salah satu substansinya adalah bagaimana pasar ini layak, kemudian teratur, rapi, kemudian juga ada kenyamanan di dalamnya. Ya, inilah yang menjadi akhirnya kita membuat desain seperti itu.
Kemudian selanjutnya di dalam perkembangannya, karena proses pekerjaan proyek ini kan masih ongoing, artinya dia masih under construction, ya, artinya sementara dalam proses pembangunan. Artinya sekarang ini desain yang kita tawarkan itu model green building, ya. Kemudian di dalam perkembangannya ternyata ada perubahan yang terjadi, maka saya kira di dalam manajemen proyek itu bisa saja dilakukan tambah kurang, ya. Artinya desain yang kita lakukan ini bisa saja dikurangi atau bisa ditambah, karena dia masih ongoing, artinya masih dalam tahap konstruksi, dan itu secara hukum dengan perjanjian kontrak kita itu diatur. Sehingga dari seluruh aspirasi yang berkembang saat ini, saya kira kami sudah melakukan kunjungan juga dengan Bapak Wakil Bupati tadi, sudah melihat langsung dan sudah berdialog dengan pedagang, dan semua saya kira aspirasi itu kita sudah tampung, dan insya Allah kita segera akan mau eksekusi itu, Pak. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat saya di pedagang ini, apa yang menjadi tuntutannya saya kira nanti kita akan sampaikan. Kemudian kenapa bisa sempit dan lain sebagainya? Hasil pendataan kita pada bulan Agustus sampai dengan Oktober, jumlah pedagang yang terdampak dengan revitalisasi itu kurang lebih 848 orang atau pedagang. Ya, itu luar biasa. Sementara lahan yang kita siapkan opsinya hanya 2. Pelataran di sebelah barat, timur, dan Los Ikan. Ya, itu yang berupaya kita agar supaya pedagang-pedagang kita yang sekarang ini menempati halaman pasar sentra atau pasar pagi yang kita sebut saat ini itu bisa masuk semua, ya. Sehingga desain inilah kita mencoba agar supaya semua pedagang ini bisa masuk, ya, bisa masuk ke dalam pasar. Kemudian terkait dengan Los Ikan disampaikan, kami punya kondisi existing, Pak, di Los Ikan. Artinya kondisi existing ini adalah kondisi yang terjadi pada saat pembangunan pertama pasar ini. Ya, di dalam perjalanannya ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh oknum. Ya, artinya ada mungkin pedagang yang melakukan itu sehingga tadi disampaikan ya 8, kenapa bisa dari 10 dia jadikan 8 atau mungkin sebaliknya. Nah, kondisi itu kita punya gambarnya. Kondisi existing pada saat itu. Nah, kondisi saat ini pada saat Bapak Ibu sekalian itu sudah berubah. Jadi kita kembalikan kepada kondisi existing yang ada di hak guna bangunannya. Ya. Karena ini ada semua hak guna bangunannya, sehingga tidak bisa kita merubah hal tersebut. Kemudian di dalam HGB-nya itu sudah luasan kita ini hanya 1,2. Hanya 1,2 Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau buka-bukaan terkait dengan berapa sebenarnya luasannya itu Los Ikan saat ini, ya. Terus statement saya masih tetap deh. Jadi silakan para pedagang di sini menyaksikan, kalau ada proses jual beli, bayar membayar, tolong laporkan ke pihak berwajib. Nah, tidak ada jual beli, ya, laporkan karena selama ini kami tidak memang sudah. Izin pimpinan. Ya. Bapak berani bertanggung jawab terkait itu? Ya, laporkan Pak. Kalau ada yang menerima silakan dilaporkan. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Itu. Yang jelas silakan lapor Pak. Kami tetap dengan statement itu dan insya Allah kami istiqomah untuk itu. Ya. Ya. Terus Pak. Ya. Terus selanjutnya masukan terkait dengan desain, saya kira kami sepakat ya. Yang disampaikan semua tadi kami sepakat. Ya, saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan Pak Ketua, tadi pagi saya ke lokasi memastikan saya juga tidak mau mendengar hanya laporan. Saya tadi pagi ke sana pastikan lihat kondisinya. Saya pertama di Los Sayur, kada yang mau tahu ya kita orang kira sama tuh itu kayu kaki batu nah susu telodo dilarang salah paham. Saya ke Los Ikan juga melihat kondisi, alhamdulillah
alhamdulillah tadi kita juga ketemu dengan kawan-kawan pengguna di sana. Saya melihat kondisinya dan kita bicara. Kenapa terjadi kondisi bicara dengan teman-teman di lapangan kaitan terutama los sayur dan los ikan, saya boleh mengatakan bahwa 99,9% apa yang disampaikan oleh teman-teman saudara-saudaraku hari ini itu benar. Cuma sekarang kalau begitu kita sepakat bahwa tujuan kita dari awal adalah ingin memperbaiki pasar kita. Kan begitu kira-kira Pak toh? Pada mui saya ingin mengatakan bahwa ternyata pada mui tujuan pemerintah si bawa keinginan tamana. Iya miro bawa persoalan waktu nairita gambarae oke. Tapi tapana ijama nih, wah tanah. Sehingga mungkin yang kita perlu pikirkan sekarang berarti sepakat kita juga bahwa yang mau diperbaiki adalah bagaimana kondisi lapangan itu sesuai dengan harapan tak semua. Kalau kita setuju memperbaiki, berarti pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya? Kan begitu kira-kira. Ditanya ke Perindak, apakah boleh? Jawabannya bisa. Oke? Nah, bisa. Jadi pada melo ki mapi deceng, sama-sama tujuan tak, aturannya juga boleh. Nah, berarti kan sampai di sini tidak ada masalah. Tinggal sekarang bagaimana caranya? Kalau boleh saya usulkan saran di forum ini, solusi adalah 1 minggu ini untuk pelaksanaan di lapangan, kalau bisa kontraktor misalnya mengerjakan dulu pekerjaan yang tidak berada pada area yang dikeluhkan. Ajak na jolo ni jama yero anu melo ipakan jaki toh. Ajak na jolo ipataru. Yang kedua, kalau bisa 1 minggu ini Pak Kadis, nanti kita juga konsultasi dengan Pak Kapolres dan Kejaksaan. Apa minta untuk itu itarungku. Biasa tuh itu makan jaknia tapi salai. Jadi kita mau benar prosesnya, benar caranya. Jadi nanti kalau bisa 1 minggu ini paling lambat. 1 minggu itu Jumat nih Pak. Jadi batuan minggu pemang. Mulai hari ini silahkan duduk di konsultan perencana dengan dinas plus ada juga pengawas kalau bisa duduk sama-sama. Kataisen itu kita sudah tahu tadi keluhannya masyarakat. Di los ikan tadi kita juga sudah bicara di lapangan. Maka ada detoje itu melama ballo kan makir Pak. Deto na perlu maballo. Deto na perlu mumpala ada bada anak kucing di foto. Yang penting sesuai nyaman. Kenyamanan je yang diinginkan kawan-kawan di sana, terutama akses di los itu. Coba-coba ya nang sidupa kiokoro. Ide nendule si lingki pitawe ku apa. Jadi memang faktanya sempit. Nah sekarang 1 minggu ini coba teman-teman bikin desain, rubah desainnya sesuai dengan aturan, tambah kurang apakah namanya. Perhatikan keinginannya, terutama Melo Monroy, yang mau Melo Monroy tentu ya pedagang
los ikan dan sayur. Setelah ada desain baru, kalau boleh saya minta perwakilan dari teman-teman pedagang dan adik-adik mahasiswa yang mendampingi hari ini, juga menjadi tim. Jadi izin Pak Ketua, kalau bisa nanti ada tim untuk membicarakan ini, biarlah saya jadi ketuanya. Kan begitu. Biarlah saya jadi ketuanya. Nanti ada biar teman-teman nak buat jolo iro gambar menurut yang dia bisa sebagai bahan untuk kita diskusi. Ya kuangkan nama tu konsep, maka kira-kira makan ikumakui, itu nanti kita undang teman-teman, apakah di ruangan mana, warkop jajito, maka ada makuan kira-kira deto da para 5 ballo, yang penting makan jai dan bisa kita terima semua. Setelah itu disetujui rencananya oleh kawan-kawan sekalian, kita baru nanti kita coba lanjutkan bagaimana melanjutkan prosedur merubah gambarnya dan kemudian melanjutkan pekerjaannya. Dengan catatan begini, kalau wilawi ini nawa masa genata, apa iro gagai makukue angkana kurang lebih 30% ya. Iro matu kuangka draft gambar didiskusikan, sedapat mungkin aja namegala da isolangi bakir. Jadi jalan tengahnya adalah kita rombak ini, kita harapkan sesuai dengan keinginan harapan tak nyaman, tetapi jatuh si kesinanya batuanna tapa bawai ka bawang iro ule bawai. Toh kita sangat memperhatikan aspirasi masyarakat kita, saudara-saudara kita yang ada di sana, tapi tapa bawai ka kasih bawang gangka ule bawai, sehingga nanti gambar kita diskusi begini iya na terutama yang jolo misalnya iron nang akses lalangnya makada aja na mencaji peta ikan, walisui mencaji los ikan dan sebagainya, agar supaya tujuh wali-wali ya gagai aspirasi tak tercapai, iro kasih bawat ku rekeng ule moto bawai si bawa Pak Kadis. Saya kira demikian Pak Ketua, saran solusi dari saya. Nanti biarlah saya jadi ketua timnya, memfasilitasi antara Kadis, kontraktor dan sebagainya. Ada draft, kita kumpul, kita coba bicara baru coba kita kerjakan selanjutnya, dan dengan catatan bahwa ada saling pengertian di dalamnya. Saya pahami aspirasi tapi iro kasih bawang melo etapa bawang ule moto bawai. Kira-kira begitu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.